Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semuanya, sahabat-sahabat kamu channel dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di malam ini, di malam yang cukup dingin dan cukup mencekam, karena memang di sini tadi ada kejadian habis ngobati orang tadi siang. Nah, orang ini akan dijadikan tumbal. Orang ini akan dijadikan tumbal pesugihan. Lalu kita berusaha untuk memutus agar terputus, karena kalau tidak diputus mereka jin-jin pesugihan itu akan terus menerus. Terkadang juga bisa ke anak cucunya gitu. Nah, makanya harus segera diputus, memutus pesugihan. Meskipun memutus pesugihan itu hal yang cukup sulit ya, hal yang paling sulit. Tapi alhamdulillah kita sudah proses, dan kali ini kita proses kedua mencari informasi. Besok mungkin kita proses lagi. Jadi memutus pesugihan itu butuh proses beberapa kali, bisa sampai 3 kali. Itu minimal ya, 3 kali itu minimal, maksimalnya bisa 4, 5 tergantung pesugihan yang dilakukan oleh mereka ya. Itulah makanya sangat lumayan lama dalam prosesnya, karena tadi menghadapi bangsa jin itu kan tidak terlihat. Terkadang dia mengaku kalah padahal belum kalah. Nah, itu yang membuat sulit. Kalau netizen kan bicara mudah saja, oh itu ilmunya kurang tinggi. Kalau bicara begitu terlalu mudah. Penonton itu lebih mudah berkomentar daripada yang main bola. Yang main bolanya kesulitan mau masukin, nah yang nonton yang marah-marah. Itu wajar. Nah, jadi kita coba cari tahu tentang pesugihan ini, kenapa dia mau menumbalkan saudara kita yang datang diobati di sini. Penyebabnya apa, karena apa, dan itu pesugihan apa sih? Karena saya belum bongkar pesugihan itu sebetulnya pesugihan apa. Jadi si bapak ini tuh awal mulanya merasa didatangi wanita cantik. Tapi setelah itu malah bermimpi bersetubuh dengan wanita cantik. Nah, lama-lama malah sakit parah. Dan setelah dicek, wah sepertinya mau ditumbalkan pas dicek oleh saya tadi siang. Jadi sekarang saya berinisiatif untuk mencari informasi melalui mediator. Tadi sudah kita laksanakan pengobatan untuk beliau, besok juga kita lanjutkan. Soalnya kalau nggak diputus bahaya ya. Kita langsung aja cari tahu.
Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Mana abang ngomong gini, aku nanang gini. Saya memanggil karena ada kejadian yang berkaitan dengan kamu. Kenapa ada di tubuh si bapak itu? Nyani kamu yang mengganggu utang di hidung. Enggak, saya enggak mengganggu. Kamu yang mengganggu. Manusia rencanaku itu ada yang menghalanginya. Saya tidak menghalangi dan tidak mengganggu. Karena aku Diberi apa? Aku diberi untuk menjadi temanku, tetapi dia bukan yang melakukannya. Menjadi teman. Karena itu sudah menjadi syaratnya. Menjadi syaratnya. Sudah menjadi syarat. Ya. Syarat apa? Syarat yang disanggupi. Syarat yang disanggupi oleh siapa? Yang datang kepadaku meminta Ya, kan bantuan. yang datang kepadamu bukan si bapak itu. Terus apa hubungannya dengan si bapak itu? Dengan manusia itu ada hubungannya. Apa hubungannya? Itu manusia itu menjalin kerjasama dengan Tuhanku. Kerjasama dengan siapa? Sedikit lagi. Karena dia Karena dia kenapa? sudah menyanggupi apa yang aku minta. Oh, memang kamu minta apa? Aku mengajukan persyaratan. Iya. Persyaratan apa? Sesuai dengan kebutuhan aku. Apa kebutuhanmu? Kebutuhanku untuk selalu bisa, kalau aku membutuhkan harus sudah siap melayaniku. Itu syarat yang pertama. Melayani di mana maksudnya? Menjadi suamiku kapanpun aku datang. Terus dia mau? Ya, tentu saja dia menyanggupi. Karena aku Terus bisa syarat yang- terlihat cantik. Syarat yang kedua apa? Yang kedua, tentu saja harus ada yang dikorbankan, Apa itu? terutama yang dia miliki apapun yang paling dicintai atau disenangi. Dan itu pun bisa disanggupinya. Maka dari itu aku bersedia membantunya juga, karena kebutuhanku dan keinginanku dia sanggup mengabulkannya. Tentu saja aku juga membantu menyanggupi kebutuhan-kebutuhan yang dia. Memang apa kebutuhan manusia itu? Pertama itu dia datang kepadaku meminta
pendudukan. Setelah aku membantunya dan itu tercapai, lalu dia datang kembali kepadaku untuk meminta kekayaan di atas orang-orang di sekelilingnya, karena waktu itu dia merasa iri. Ada saudaranya, ada keluarganya yang memiliki kekayaan. Iya. Dan dia ingin menuruti semua kekayaan itu, tapi dia menemui kesulitan karena berbeda perjalanan dan berbeda pekerjaan itu. Maka dari itu dia mencari yang lebih mudah untuk keinginannya. Dia datang kepadaku, tetapi tidak segampang itu. Syarat yang kedua itu lebih berat. Apa itu syarat kedua? Aku mengajukan apapun yang dia miliki atau yang paling dicintai, apapun itu harus diberikan kepadaku. Itu syarat yang kedua. Tetapi rupanya dia itu sudah mengetahui tujuanku. Maka dari itu aku juga merasa sulit untuk mengelabuinya. Mengelabui apa? Mengelabui persyaratan itu. Memang harus bisa dikelabui. Berarti kamu nggak menepati janji ya? Iya. Mengelabui seperti apa? Karena syarat yang aku minta, Ya. aku meminta kembang sepasang atau bunga sepasang yang sering di depan atau di halaman rumah. Tetapi dia rupanya sudah mengetahui peribahasa itu. Oh, terus? Lalu dia tidak menyanggupinya, tetapi dia menjanjikan yang lain. Oh iya, jadi kamu meminta ayam padahal itu manusia. Kamu minta kambing padahal manusia. Nah, dia sudah tahu bahasa itu. Iya. Lalu nggak mau nyanggupin? Iya. Terus batal dong kalau gitu? Tidak. Oh tidak. Kenapa nggak bisa batal? Karena dia mengajukan persyaratan juga. Oh, yang lain. Emang kamu minta Dia siapa bisa tadinya? menyanggupi persyaratanku itu, tetapi diganti. Kamunya minta siapanya tadinya? Minta keluarganya? Aku meminta keluarganya, tentunya saja. Yang masih kecil, yang suka bermain anaknya, di depan rumah. Kamu minta anaknya, terus dia nggak mau. Ya. Akhirnya ditukar dengan si bapak ini yang berobat ke saya. Ya. Oh, Karena itu dia itu partner kerja atau yang sering janganlah cari bekerja orang sama. lain. Cari orang lain dong. Karena Oke. Enggak, itu saudara saya si bapak itu. orang itu juga manusia itu tanpa dia sadari sudah memakan hasil-hasil yang diperoleh oleh tuanku itu. Oh, jadi sengaja itu umpan. Ya. Kamu kasih duit banyak gitu. Oh, itu umpan. Memang harus pakai uang, harus pakai dimakan. Ya, tentu saja. Apalagi kalau sudah diberikan makan bareng-bareng sama keluarga-keluarganya. Itu yang lebih aku sukai. Kenapa memang harus dimakan dulu? Kalau tidak dimakan, umpan itu tidak sempurna.
Memang bedanya apa? Bedanya yang ditugaskan olehku tidak akan sampai dan menemui kesulitan itu. Tetapi kalau sudah termakan itu menjadi suatu jalan yang gampang ditembus atau gampang dilalui untuk menjemputnya. Mungkin sebagai penukar kali ya. Jadi kamu ada alasan untuk ditukar gitu. Ya, Jadi itu menjadi alasan kuat kamu. Jadi ditukar gitu ya. ya, Oh, gitu. dan itu masih belum cukup. Cukup. Ya, Terus apa lagi syarat ketiga? syarat ketiga yang akan aku jemput itu harus memenuhi dulu keinginanku atau keinginan putri-putriku Apa semua. keinginanmu dan putrimu apa? Keinginan aku dan putriku, keluargaku itu ingin menjadikannya sebagai suami ketika dibutuhkan, agar keluargaku mendapat keturunan-keturunan yang sedikit mirip dengan bangsa manusia. Itu tujuanku, tetapi itu sulit sekali karena manusia itu sulit. Manusia itu sulit. Sulitnya? Terkadang aku juga susah sekali untuk mendatangi karena berbeda tempat, berbeda ruang. Jadi kamu punya kerajaan. Ya, Apa kerajaan? Dan kamu ini seperti apa bentuknya? bentukku bisa berubah-ubah Oh, bisa berubah. dan aku menduduki kerajaan. Oh, jadi kamu yang memimpin. Ya, Oh, kamu raja. Kamu bisa berubah-ubah bagaimana? aku bisa menjadi seorang putri, dan aku juga bisa berubah menjadi seorang raja sesuai yang aku inginkan. Bisa jadi putri, bisa jadi raja. Ya, Kalau raja maksudnya jadi laki-laki. ya, Wal. Terus sosok aslimu itu seperti apa? sosok asliku. Aku raja ular, Raja ular. tetapi aku memperoleh kekuatan dari bukit Tempat di tinggal. sana. Ya, Kamu biasa disebut apa? aku Nyi Tunjung. Kok Nyai Tunjung, berarti wanita dong. Ya, Tapi kamu harus kawin gitu dengan manusia. karena aku suka sekali Itu apa ya? Saya dengan kayak pernah dengar. manusia. Yang suka kawin dengan manusia bangsa ular. Kalau nggak salah Ipri ya, kalau di sini. Oh, kamu Ipri berarti ya? Rupanya kamu banyak tahu. Jadi ini Ipri. Ipri itu ratu ular. Ya, Disebutnya Ipri. Oh, jadi kamu Ipri. Ratu ular yang mau menikah dengan bangsa manusia. Bangsa manusia diberikan kekayaan. itu syarat utama. Kalau manusia itu yang datang kepadaku, Iya. yang meminta sesuatu, pasti akan aku kabulkan sesuai dengan kesanggupan-kesanggupannya. Syarat utama, syarat yang pertama adalah
menjadi suamiku, harus bersedia selalu setiap kali aku membutuhkannya. Itu syarat utama yang harus tepat, yang harus tepat waktunya. Dan bukan hanya itu, harus ada ruangan-ruangan yang khusus untuk menyambut kedatanganku. Bahkan keluarganya pun tidak boleh memasuki tempat itu. Keluarganya sekalipun. Ya, aku meminta tempat khusus untuk penyambutanku. Dan itu pun sudah ditentukan waktunya. Lalu manusia yang datang kepadaku itu, ada yang menyanggupi, ada yang tidak. Yang tidak menyanggupiku, aku berikan kesesatan jalan. Sulit untuk kembali. Disesatkan. Ya. Jadi nggak bisa kembali ke alam sini. Tidak segampang itu. Kenapa harus disesatkan? Memang kenapa? Karena apa? Harus sampai disesatkan. Karena dia telah rancang memasuki kawasanku. Dan dia sudah memohon kepadaku. Tetapi yang akhirnya dia tidak menyanggupinya. Itu kesalahannya. Kenapa? Masuk ke wilayah. Ya. Di mana? Di alam manusia kan? Ya. Alam manusia ya wilayah manusia. Bukan Tetapi itu tempatku juga, karena kerajaanku di situ. Kerajaanmu kan di alam gaib, bukan di alam manusia. Berarti kamu sengaja ganggu manusia. Ya, aku mendirikan kerajaan itu berdampingan dekat pemukiman atau Ya kamu sengaja wilayah-wilayah memang manusia. targetmu mencari manusia. Memang ingin menyesari manusia memang. Karena manusia itu sendiri, kenapa salahnya itu mendatangiku dan memohon-mohon kepadaku. Ya mereka nggak salah karena kamu yang memang membuka diri. Oh jadi ini wujudnya ular. Yang salah itu kamu. Kamu sengaja memanfaatkan manusia yang punya keinginan ingin banyak harta. Itu sesuai dengan apa yang aku berikan. Itu sesuai dengan apa yang aku kabulkan. Aku membantunya. Tentu saja aku pun ingin imbalannya yang sesuai dengan keinginanku. Ya iya, intinya kamu memang sengaja. Jadi bukan salah manusia, memang kamu sengaja. Berapa banyak rakyatmu, berapa banyak? Banyak sekali, menyebar. Menyebar berapa? Aku sudah mempunyai 7 wilayah atau 7 kekuasaan. Oh banyak juga ya. Dan aku pun sebentar lagi akan turun tahta. Akan aku serahkan kepada anak-anakku. Karena tujuanku sedikit lagi sempurna dan tercapai. Aku pun ketika sudah mencapai tujuanku, berganti tahta dengan keturunan-keturunanku. Oh kamu akan berganti tahta dengan keturunanmu? Ya, itu sampai turun-temurun. Sebentar lagi aku tinggal mencari
3 manusia lagi. Nah, yang saya mau tahu adalah masalah si bapak ini. Saya nggak peduli dengan keturunan. Jadi kamu mau melepas si bapak ini nggak? Tidak, karena itu sudah dijanjikan untukku. Ya si bapak ini nggak ada urusan. Kamu urusannya dengan orang itu yang memujamu, bukan dengan si bapak ini. Karena itu sudah jadi syarat dan ketentuan dan sudah menjadi milikku. Tetapi Intinya kamu berurusan dengan manusia yang memuja kamu, bukan dengan si bapak ini. Kalau kamu mau berurusan, manusia itu aku sudah mulai bosan. Dengan siapa? Mulai bosan. Dengan siapa? Dengan manusia itu atau dengan tuanku. Aku sudah mulai bosan. Ya, Karena aku buahmu. lebih menyukai manusia yang diberikan kepadaku. Aku lebih Tapi suka. yang kamu harus ingat, dia nggak ada hubungan apapun dengan dia. Tentu saja ada, karena dia Jadi kamu sudah harus melepaskan memakan. dia. Kamu harus melepaskan dia. Tidak semudah itu. Ya mudah, itu tergantung kamu mau nggak melepas. Kalau kamu tidak mau melepas, saya paksa. Tidak seorang pun yang bisa memaksaku. Ya saya paksa. Silahkan kamu keluarkan, silahkan bangun. Keluarkan kekuatanmu untuk mempertahankan keinginanmu untuk menguasai si bapak itu. Dan saya akan mempertahankan si bapak itu karena dia tidak tahu apa-apa. Dan dia sebangsa manusia masih saudara saya. Tentu saja aku mempertahankannya karena aku sudah menyukainya dan aku suka. Ya silahkan sekarang kamu masuk ke si bapak itu kalau kamu bisa. Kenapa? Disembunyikan di mana? Nggak disembunyikan, dia sedang saya obati. Kenapa jalan itu tidak ada? Nggak ada, sudah saya putus. Rupanya kamu sengaja mau mempermainkanku. Saya bukan mempermainkan kamu, tapi kamu mempermainkan manusia. Buat Kalau manusia. begitu akan aku ambil keluargamu juga. Silakan Akan kamu aku keluar. tukar. Silakan kamu keluar Itu dari sini. sebagai tukarnya. Silakan kamu keluar dari sini. Silakan kamu keluar dari sini, silakan. Sudah aku katakan, aku bisa berubah-ubah bentukku. Iya, silakan kamu keluar dari sini, silakan. Bergerak kayak gitu mau kemana-mana. Ini kayak ular gitu. Oh, jadi kodok ya. Jadi kodok ya. Ish. Kamu nggak bisa nangkep saya, keluar dari sini aja nggak bakal bisa kamu. Itu mudah. Iya, silahkan, sok buktikan. Kamu masih di sini-sini aja, mau keluar kemana? Solid.
Mau jadi apa tuh? Kamu berat sekali di sini kan? Kamu jalan aja susah mau kabur. Saya bicara sama kamu baik-baik. Kenapa semua pintunya ditutup? Saya minta kamu tinggalkan si bapak itu. Saya bicara baik-baik dengan kamu. Tidak bisa. Karena itu sudah menjadi milikku. Sudah menjadi milikku. Jadi itu hakku. Kapanpun aku mengambilnya. Sekarang harus bisa. Jangan coba-coba mempermainkanku. Saya tidak mempermainkan, saya serius. Kenapa? Saya minta hentikan karena saudara Semua jalan ini kamu tutup. si bapak itu saudara saya akan menahan dia. Yang aku ketahui tidak ada hubungannya denganmu. Karena Ada dia bosku saudara. tidak berkaitan denganmu. Jadi tidak ada berkaitan denganmu. Kalau bosmu saya nggak tahu dan nggak kenal. Silakan kamu dengan bos kamu. Kenapa kamu mengakuinya sebagai saudara atau keluargamu? Ya memang saudara saya. Sudah Sedangkan datang kamu tidak ada berkaitannya Dia sudah dengan berobat. bosku. datang ke sini, berarti di sini berarti jadi saudara saya. Itu sama juga. Karena manusia itu yang datang kepadaku juga. Yang Itu meminta manusia itu bos pertolonganku. kamu. Itu anak buah kamu ya urusan anak buah kamu. Si bapak ini yang sakit urusan saya. Kamu jangan bawa-bawa si bapak ini. Bawa aja tuh yang nyembah kamu, bawa ke sana. Itu aku sudah bosan. Aku malah Si suka. bapak ini nggak tahu masalah apa-apa dengan kamu. Nggak ada masalah apa-apa. Tentu saja ada. Hanya makan hartamu saja. Hanya makan harta anak buahmu saja. Ya, Ya sudah, nggak ada hubungannya. Itu kan jebakan kamu. berarti harus ada imbalan. Nggak ada. Kalau sesuatu Nggak ada karena itu jebakan. sudah aku berikan, tentu saja aku pun meminta tukarnya. Itu jebakan kamu ngasih dia. Saya sudah tahu jebakan kamu saja. Jadi kalau mau dibawa, anak buahmu saja yang nyembah kamu tuh. Manusia itu kalau mau dibawa, saya nggak kenal juga sama dia. Karena belum selesai waktunya, belum tiba saatnya. Ya sudah, jangan bawa-bawa orang lain. Dia datang ke sini, berobat di sini, jadi tanggung jawab saya. Jangan menghalangiku. Aku tidak ada urusannya denganmu. Si bapak ini juga nggak ada urusan sama kamu. Jadi Tentu kamu saja ada. campur. Aku bilang ada. Bukan si bapak ini, nggak ada. Saya juga ada urusan, dia datang ke sini, saya obati. Rupanya sulit sekali berurusan denganmu. Boleh saja, asalkan ada gantinya untukku. Nggak ada ganti-ganti. Kalau mau cecak tuh saya kasih. Kalau kamu sanggup menyanggupi untuk menjadi tukarnya, boleh saja aku lepaskan, aku putuskan. Tidak akan aku ganggu asal kamu menyanggupi. Apa? Jadi saya harus Ya, ikut aku ke istanamu gitu. Ya, Sebagai gantinya. ya. Ya udah, saya bawa ke istanamu sekarang. Kamu bawa saya ke istanamu. Tapi kamu jangan ganggu lagi si bapak itu. Kamu boleh. akan menemukan sampai kapanpun. Kalau kamu bisa membebaskan keluargaku yang ditawan, boleh saja aku lepaskan. Karena di situ ada keluargaku yang ditawan. Nggak mau saya. Saya sudah dijadikan gantinya. Harus nolong kamu juga, enak aja.
Salah satu aja. Aku bawa ke kerajaanku untuk membebaskan keluargaku. Ada yang ditawan. Kamu di sini saja, kamu tunjukin jalannya kalau begitu. Saya yang berangkat ke sana, kamu tunggu di sini saja lihat. Kalau kamu sanggup dan berhasil membebaskannya, akan aku lepaskan. Tapi dengan catatan, kamu selamanya jangan ganggu manusia, bangsa manusia. Tutup tempatmu. Ya, boleh saja. Dari bangsa Karena manusia. itu, yang ditawan itu adalah pemimpinku. Aku sebenarnya mencari manusia. Karena pemimpinku ditawan oleh manusia dan dimasukkan ke penjara yang sulit sekali bangsaku. Lepaskan. Kamu jangan lagi berhubungan dengan manusia. Dan semua teman-temanmu, rajamu, siapapun. Boleh saja. Kalau ada yang Asal ada yang sanggup dari kalangan manusia yang membebaskan pemimpinku. Karena dulu aku dipimpin. Aku diperintah. ya sudah, tunjukkan jalannya. Kamu tunggu di sini saja. Iya, iya. Ya. Kenapa? Kamu tutup pintu itu.
Tapi Kenapa? kenapa masih terikat? Kenapa semua keluargaku terbelenggu di situ? Saya belum keluarkan. Yang itu bukan? Iya, itu. Rupanya kamu mengetahui rencanaku. Sulit sekali kamu aku tipu. Ya iya. Boleh. Aku bersumpah pada keluarga-keluargaku. Kalau ada yang bisa membebaskan raja itu, rajaku akan aku tinggalkan. Karena aku sudah mempunyai pemimpin lagi. Kalau ada dari kalangan manusia yang menyanggupi atau sanggup, akan aku bebaskan semua. Terus rajamu nanti gimana? Apa dia ganggu manusia apa enggak? Tidak. Yang aku ketahui, rajaku tidak mengganggu manusia. Oh tidak pernah, cuma Tidak kamu pernah. saja. Ya, Ya mulai dari sekarang hentikan. Dan semua tarik yang sudah jadi korbannya, sekarang kembalikan semua mereka. karena rajaku dulu dia hanya bertempur dengan kelompok manusia. Sekarang kamu bantu semua manusia yang punya kesulitan. Dari Tanpa dulu imbalan apapun. aku mengikuti apapun yang rajaku perintah. Iya, berarti rajamu sudah bagus. Mulai dari sekarang ikuti jejak rajamu. Kalau kamu berbohong, ya saya ikatan itu akan mengejar mereka nanti. Ya, aku bersumpah, aku berjanji pada keturunan-keturunanku, kalau janjiku aku langgar atau aku ingkari, boleh saja kamu memasukkan kembali keluargaku, bahkan sekaligus dengan diriku, apapun yang kamu inginkan, aku menerimanya. Tapi untuk kali ini, asalkan kamu bisa mengeluarkan, membebaskan. Ya udah, berarti udah benar yang itu. Ya, itu benar sekali. Kamu putuskan semua yang sudah tersambung denganmu, bangsa manusia yang sudah hampir jadi korban. Hentikan semua sekarang. Saya bebaskan dia. Ya, Sudah kerjakan. Saya pun kerjakan kalau kamu kerjakan. gimana? Sudah aku kerjakan. Bagus. Ya. Sekarang giliran rajaku. Kamu bebaskan. Saya tanya dulu, kamu setelah ini pergi kemana? Aku mau ikut dengan rajaku. Apapun yang dia perintahkan.
itu berarti Ya. keputusannya, ya udah. Tapi nggak boleh ada berhubungan dengan manusia kecuali kebaikan Ya, yang tentu tidak saja. merugikan manusia. Karena dulu kerjaku pekerjaan mengerjakan seperti itu, bahkan jarang sekali berhubungan dengan manusia. Ya sudah, kalau begitu kamu tinggal di bukit itu, jangan mengganggu manusia. Tentunya kamu sudah hafal jalannya. Ya, Aku pergi. ya. Alhamdulillah. Selesai tugas kita. Jadi ada hal yang unik di sini ya. Ternyata begini. Ternyata si raja jin itu dikurung oleh bangsa manusia yang cukup tinggi ilmunya, ditawan lalu dimanfaatkan. Nah, ternyata si bangsa jin itu dapat dikalahkan oleh manusia yang berilmu hitam. Nah, manusia yang berilmu hitam ini memanfaatkan kekuatan raja jin itu untuk menghimpun kekuatan, untuk menyerap kekuatan. Nah, makanya si Ifrit ini karena bisa merubah wujud jin Ifrit ya. Bukan Ifrit, jin Ifrit. Jin Ifrit ini membuka pesugihan untuk banyak menambah energi yang diserap dari manusia. Nah, semakin banyak manusia yang terjerumus, maka kekuatan mereka semakin naik, semakin bertambah. Itu mungkin memang konsep ilmu hitam memang seperti itu ya. Karena bangsa ilmu hitam itu konsepnya memang aneh-aneh. Ada yang makan mayit manusia, ada yang memakai darah-darah hewan, manusia dan lain-lain diminum. Nah, itu cukup mengerikan memang cara-cara yang mereka lakukan. Nah, jadi hati-hati dalam belajar ilmu. Ketika ilmu itu sudah tidak masuk di nalar, maka Anda harus hati-hati. Maksudnya tidak masuk nalar logika itu seperti apa? Dia memakai cara-cara yang di luar norma-norma kemanusiaan. Maka Anda hindari. Selama cara itu masih masuk akal, puasa, baca amalan, doa dan lain-lain itu masih wajar, masih umum. Selamatan itu masih wajar, masih umum. Selamatan itu syukuran kayak ada makanan yang dibagikan, yang dimakan itu masih sangat umum. Bersedekah namanya. Tapi kalau sudah pakai cara-cara yang aneh-aneh, harus tali pocong lah, apalah, itu udah nggak beres. Hati-hati dalam belajar ilmu. Dan saudara semuanya, saya titip kalau mau datang ke sini hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini. Ya, saya titip soalnya itu memang jadwalnya. Nah, kalau kesininya kesiangan nanti nggak ketemu, kasihan, udah jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dibantu di share sebanyak mungkin ya. Sehat selalu untuk saudara semuanya. Dan yang sudah berobat ke sini semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Karena saya hanya berusaha membantu, saya hanya berusaha menerapi. Nah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa saya yang hina dina ini. Saya manusia yang banyak dosa ini, mudah-mudahan diterima doanya sehingga hajat Anda terkabul semua di sana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.